untuk anak-anakku sekalian, Glory Perkenalkan, nama saya Chen Long Akwan. ya. Saya SD Universitas Karangmulyo. Iya. Nama orang tua Johannes Bregman Andrian, Mama Arita Kena Priari. Oh ya, baik, makasih. Apakah Bapak pernah menjadi pegawai pemerintah? Baik, terima kasih. Terkait dengan anak kekasih Cilong, ya, pegawai pemerintah, ya Bapak tadi sudah singgung sedikit tadi ya, cerita tentang bagaimana selesai sekolah, dan pada saat itu memang zaman sekolah ya Glory dan Cilong tidak tahu, tapi tertanam motivasi di hati bahwa saya mesti kembali ke kampung itu. Dan memang Tuhan jawab lewat penerimaan pegawai. Jadi saat penerimaan pegawai, menjadi calon pegawai diterima dan dipanggil oleh, masih ingat betul, Pak Bupati waktu itu, diwakili oleh Bapak Asisten 3, kami diarahkan nanti akan ditempatkan di Wasior. Kemudian waktu itu diharapkan cuma 1 tahun. Ada sekitar 8 orang sarjana yang ditempatkan di Wondama, calon pegawai untuk tahun 90 gitu. Wasior belum jadi apa-apa, masih juga gelap, belum ada jalan, belum ada listrik. Jadi kita datang, ditempatkan. Arahan Pak Bupati waktu itu cuma 1 tahun. Semua ditarik kembali, Bapak tidak ditarik. Jadi saya heran, Bapak heran karena kenapa yang lain ditarik, Bapak ditahan. Ternyata pas baru waktu itu camat dengan tokoh masyarakat sini menghadap Pak Bupati di Manokwari waktu itu, kita masih kecamatan Wasior, masih di bawah Manokwari. Jadi dipanggil, mereka menghadap Pak Bupati dan menyampaikan kalau yang lain boleh ditarik kembali, Pak Mampur jangan. Jadi akhirnya Bapak harus tinggal sampai tahun 99. Itu pun bocor kalau SK pindah Bapak ditahan. Itu jadi teman-teman di Kepegawaian Manokwari beri, akhirnya Bapak ditarik ke Bapeda. Jadi calon pegawai di sini 1 tahun, setelah jadi calon pegawai diangkat sebagai sekretaris kecamatan. Sekarang Sekdis, dulu namanya Sekwiljam, sekretaris wilayah kecamatan. Itu kemudian melaksanakan tugas dan akhirnya tahun 99 dipindahkan ke Bapeda Manokwari di bidang ekonomi dan sosial budaya. Setelah itu 1 tahun dari situ dipindahkan lagi ke kantor Bupati sebagai Kepala Subbagian Pengendali Program Pembangunan 1 kabupaten. Jadi jabatan terendah eselon 4, tapi tanggung jawab sama dengan eselon 2, sama dengan kepala dinas. Gitu. 1 tahun di situ, kemudian dipindahkan lagi menjadi Kepala Subbagian Penyusunan Program Kerja di kantor Bupati juga, tapi mengurus program kerja 1 kabupaten. Nah, pada saat itu melaksanakan tugas sebagai Kepala Subbagian Penyusunan Program Kerja, Bapak mantan Bupati almarhum Bapak Terai minta kita proses Wondama jadi kabupaten, kita usul, dan Wondama jadi kabupaten. Bapak Terai minta kembali ke Wondama jadi Kepala Bapeda. Jadi menjadi Kepala Bapeda di sini 13 tahun, kemudian dipindahkan ke pemberdayaan masyarakat. Di pemberdayaan masyarakat, setelah itu mungkin Bapak tambahkan lagi aktivitas setelah 2015 tidak jadi pegawai negeri. Setelah tidak jadi pegawai negeri, mengundurkan diri dari pegawai negeri 2015, Bapak dipanggil oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, diminta menjadi analis daerah Provinsi Papua Barat, khusus untuk program pembangunan.
termasuk pemberdayaan orang Papua. Di situ masih tetap digunakan di situ, tetapi karena kebutuhan di BUMD, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Papua Barat, jadi ini perusahaan yang pemerintah punya. Macam PLN itu negara punya, Telkom itu negara punya, Provinsi Papua Barat punya satu perusahaan daerah juga. Nah, ini atas petunjuk Bapak Gubernur, Bapak tugas di situ, dan kemudian kembali lagi ke Mondama tahun 2020 dan sekarang bisa duduk dengan anak-anak semua. Begitu cerita jadi pegawai pemerintah dan berhenti tetapi tetap digunakan oleh pemerintah dan sampai sekarang lagi. Jadi ini anak-anak pasti punya kemampuan, Bapak percaya ya, seperti begitu. Selalu ada untuk Bondama, melayani untuk Bondama, karena kami sayang kampung. Mau cari kami di kampung, biar badai gelombang. Jauh tinggi gunung dan lembah-lembah, yang pasti kami di sana bekerja untuk